Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa adama bifadlil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian, berjumpa kembali dengan belajar atau dengan mata pelajaran bahasa Arab khusus untuk kelas 8, di mana kita sudah mempelajari pada bagian awal, yaitu dengan judul As-Sa'ah. Perlu Bapak informasikan kembali bagi kalian yang merasa belum mengumpulkan tugas bahasa Arab, silahkan secepatnya, masih ada kesempatan. Jangan sampai tidak mengumpulkan sama sekali. Apalagi kalian tidak mengikuti pembelajaran ini secara menyeluruh, secara online, karena memang diharuskan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajarannya secara online. Untuk materi pada kali ini, kita akan mempelajari yang ada di LKS halaman 6. Silakan kalian buka materi yang ada di LKS halaman 6. Siapkan alat tulisnya, siapkan LKS-nya, dan jangan lupa cemilannya biar kalian merasa nyaman, nikmat belajar secara online ini. Apabila ada hal-hal yang terlewat, materi yang terlewat, bisa kalian diputar kembali pada waktu yang akan datangnya. Setelah pembelajaran ini selesai, bisa kalian putar kembali atau waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, Bapak mengingatkan jangan lupa selalu absen di Google Form khusus untuk pelajaran bahasa Arab, karena absen juga menentukan sampai sejauh mana keaktifan kalian. Selain juga tugas, absen, kehadiran secara online maksudnya, dan juga keaktifan kalian akan Bapak nilai untuk memberikan penilaian pada rapot kalian di akhir semester ganjil. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di halaman 6, kalau seandainya kemarin kita sudah mempelajari As-Sa'ah, nah di halaman 6, materi yang pertama paling atas, perhatikan materi yang pertama paling atas ada 3 gambar, ya, ada 3 gambar aktivitas atau kegiatan orang-orang. Gambar yang pertama ada kalimat usolli subha. Silahkan kalian terjemahkan, tulis terjemahnya di bawah. Usolli subha, usolli artinya saya sholat. Usolli saya sholat. As-subha, subuh. Jadi maksudnya orang tersebut sedang melaksanakan sholat subuh. Usolli subha, sholat subuh. Kemudian gambar yang kedua adalah atanawulul futuro. Atanawulul futuro. Atanawulul futuro artinya saya sedang sarapan. Atanawulul futuro artinya saya sedang sarapan. Kalau yang pertama usolli subha, saya sedang sholat subuh. Atanawulul futuro, saya sedang sarapan. Untuk menerjemahkannya, bisa kalian terjemahkan secara miring. Contoh ya, contoh Bapak akan tulis sini. Usolli subha. Iya, ini. Usolli subha. Mudah-mudahan kelihatan. Kameranya tidak ada yang megang, jadi kameranya nggak bisa ke depan dan ke belakang. Usolli subha. Silakan kalian terjemahkannya secara miring. Contoh, usolli, saya sedang sholat. As-subha, subuh. Nah, seperti begitu. Jadi miringkan kalimatnya, kalimat terjemahnya dimiringkan supaya nanti kelihatan rapi kayak anak-anak pesantren yang sedang ngelogat. Kemudian gambar yang ketiga adalah kalimatnya apa?
Kita baca bareng-bareng. Azhabu ilal madrasati. Atau bisa juga dibacanya azhabu ilal madrasah. Jadi boleh azhabu ilal madrasati atau azhabu ilal madrasah. Artinya apa? Azhabu artinya saya pergi. Ila ke al madrasati sekolah. Kalau seandainya disusunkan, saya pergi ke sekolah. Madrasah itu adalah sekolah. Mungkin kalian juga sudah tahu. Azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Baik, kita lanjutkan. Di bagian kedua atau barisan setelah tadi barisan yang pertama kalimat usolli subha atanawalul futur dan azhabu ilal madrasah, ada kalimat tabadalil as'ilata wal ajwibata anis sa'ati ma'a sadiqika. Tabadalil as'ilata wal ajwibata anis sa'ati ma'a sadiqika. Nah, ini yaitu pelajaran menjawab pertanyaan yang disesuaikan dengan gambar yang ada. Ya, yang disesuaikan dengan gambar yang ada. Silakan siapkan alat tulisnya, kalian langsung tulis nanti terjemahannya. Terjemahannya tadi ya, dimiringkan. Sini ya. Set. Nah, itu terjemahannya di sana seperti begitu. Nanti Bapak akan lihat hasilnya bagaimana. Pertanyaan yang pertama, kami sa'atul an. Ini semuanya hampir sama. Sampai ke halaman 7 juga kami sa'atul an. Pertanyaannya sama. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kami sa'atul an. Ya, mungkin kalian ada yang masih ingat pelajaran pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu. Kami sa'atul an. Yaitu artinya jam berapakah sekarang? Kam artinya berapa, as-sa'ah jam, al-an sekarang. Maksudnya adalah jam berapakah sekarang. Ini ada kurang lebih 9 pertanyaan. Gambarnya juga ada 9 dengan jawaban yang berbeda. Jadi artinya kami sa'atul an, jam berapakah sekarang. Jawaban yang pertama as-sa'atul wahidah. As-sa'ah artinya jam, al-wahidah 1. Jadi sekarang jam 1. Seterusnya sesuaikan dengan gambar, silahkan kalian lengkapi. As-sa'atu saniyah, as-sa'atu salisa, as-sa'atu rabi'ah, as-sa'atu khamisah, as-sa'atu sadisah, as-sa'atu sabi'ah, as-sa'atu thaminah, as-sa'atu tasi'ah. Itu ada 9 pertanyaan dengan 9 jawaban. Gambarnya juga sudah ada, silahkan kalian lengkapi. Ya, silakan kalian lengkapi. Kami sa'atul an, kalian tulis terjemahannya kami sa'atul an. Jam berapakah sekarang? Jawabannya adalah as-sa'atul wahidah, berarti jam 1, jam 2 sampai jam 9. Kalimat jam 9 adalah as-sa'atul tasi'ah, ada di halaman 7. Kita lanjut pada halaman 7-nya. Di sana ada kalimat pukul titik lebih. Mungkin kalian masih ingat pada minggu yang lalu Bapak pernah menjelaskan secara sekelumit apabila ada kalimat wa dan ilah dalam pembelajaran as-sa'ah, Bapak ulang lagi, apabila ada kalimat wa dan ilah dalam pembelajaran atau dalam materi as-sa'ah, maka wa artinya apa? Nah, ada yang ingat mudah-mudahan ya. Wa artinya apa? Lewat atau lebih. Ya, bukan berarti dan. Sebab arti sebenarnya dari kalimat wa adalah dan. Tetapi ketika kita sedang mempelajari as-sa'ah, kita sedang mempelajari jam, maka wa itu artinya lebih. Paham tuh? Apa jawabnya? Kalau seandainya Bapak tanya pahim tuh, maka kalian menjawab pahim, pahimna. Pahimna itu artinya saya paham. Pahim tuh, apakah kalian mengerti? Jawabnya pahimna, saya mengerti atau kami mengerti. Kalau pahim tuh artinya saya paham. Kalau pahimna kami
mengerti. Sedangkan apabila ila, nah, apabila ila dalam materi as-sa'ah, maka artinya kurang. Meskipun sebenarnya kalimat illa terjemahan aslinya adalah kecuali. Apa? Kecuali. Jadi kalau wa artinya dan, kalau illa artinya kecuali. Tetapi ketika kita sedang mempelajari as-sa'ah, sedang mempelajari masalah jam, sedang mempelajari masalah waktu, maka wa artinya lebih, illa artinya kurang. Kita praktekkan. Di halaman 7 ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat. Kalimatnya sama. Nazhabu ilal madrasah. Silahkan kalian terjemahkan di sananya dengan dimiringkan saja. Nazhabu ilal madrasah. Artinya kami pergi ke sekolah. Nazhabu artinya kami pergi. Ila ke al-madrasah, sekolah. Udah pada paham kan, dari tadi juga Bapak bilang al-madrasah itu artinya sekolah. Madrasatul sanawiyah, sekolah sanawiyah. Madrasatul aliyah, sekolah aliyah. Nah, nazhabu ilal madrasah. Kami pergi ke sekolah. Perhatikan di sana. Jawaban yang pertama atau terusannya sesuai dengan jam yang ada, bisa'ati sadisati warrubu'. Bisa'ati sadisati warrubu'. Kita terjemahkan ya. Fi di as-sa'ati jam. As-sadisati 6 ya, 6. Warrubu' wa artinya lebih. Rubu', ada yang tahu rubu'? Kemarin juga sudah dijelaskan dengan nisib ada rubu'. Iya, betul. Rubu' artinya seperempat. Kita terjemahkan secara keseluruhan, kita rangkaikan kalimat terjemahannya. Fi sa'ati sadisati warubu', pada jam 6 lebih seperempat. Gambarnya juga sudah sama seperti begitu ya. Jadi yang pertama, nazhabu ilal madrasah, kami pergi ke sekolah pada jam 6 seperempat. Pada kalimat angka, kita mengenal dengan bahasa Arab wahidah, tsaniyah, tsalisah, rabi'ah, khamisah, sadisah. Jadi di depannya itu huruf yang pertama, dan setelah huruf yang pertama diberikan huruf alif. Wahidah, tsaniyah, tsalisah, khamisah, rabi'ah, dan seterusnya. Kita lanjut. Fi sa'ati sadisati wan nisfi, atau bisa dibaca dengan fi sa'ati sadisati wan nisif. Bapak sudah pernah bilang begitu ya. Ketika minggu kembali boleh dibaca wan nisfu atau wan nisfi atau wan nisif. Kita dilanjutkan kalimatnya dengan memberikan harokat kasroh di bawahnya atau di huruf shad. Jadi nazhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisif. Kami pergi ke sekolah fi sa'ati sadisati pada jam 6 wan nisif. Lewat apa nisif? 30 menit atau setengah. Wan nisif artinya lewat setengah. Selanjutnya fi sa'ati sadisati wa khamsi daqaik. Nah, ini ada kalimat baru, daqaik. Fi sa'ati sadisati wa khamsi daqaik. Artinya fi sa'ati sadisati pada jam 6 wa khamsi daqaik, wa lewat, khamsi 5, wahid isnan salat arba khamsah, khamsah artinya 5, daqaik detik. Ada kalimat baru ya, daqaik artinya detik. Kalau kami berangkat ke sekolah di atau pada jam 6 lewat 5 menit. Maaf, daqaik artinya menit, lewat 5 menit, bukan detik. Dan yang terakhir, nazhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisah wa ashri daqaik. Sekali lagi, tadi terjemahan daqaik itu bukan detik, tapi menit. Nah, yang keempat, kalimat nazhabu ilal madrasati titik diteruskan dengan fi sa'ati sadisati wa ashri daqaik.
Fisa'ati sadisati pada jam 6, wa asri wa lewat asri 10 daqaik menit. Kita lanjut ke bagian illah. Ada contoh yang harus kalian baca dan kita akan baca bersama-sama. Ada 3 contoh. Nazhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati illa rubu. Nah, kelihatannya sekarang sudah pada pintar-pintar nih kelas 8 ya. Kalau tadi wa artinya lebih, illa artinya kurang, rubu artinya seperempat. Ayo kita rangkaikan. Terjemahannya bagaimana? Bisa sadisati illa rubu. Bisa sadisati pada jam 6, itu sama terjemah dengan yang di atas. Illa apa? Illa kurang. Ar-rubu seperempat. Baik. Pada jam 6 kurang seperempat. Kalimat atau contoh yang kedua, as-sa'ati sadisatu illa khamsa daqaik. As-sa'atu sadisatu illa khamsa daqaik. Nazhabu ilal madrasati, kami berangkat ke sekolah, as-sa'atu sadisatu jam 6 illa khamsa daqaik, illa kurang khamsa daqaik. Tadi sudah ada khamsa artinya 5, daqaik artinya menit. Jadi kami berangkat ke sekolah jam 6 kurang 5 menit. Dan yang terakhir, nazhabu ilal madrasah as-sa'atu sadisatu illa ashru daqaik. Kami berangkat ke madrasah di atau pada jam 6 kurang 10 menit. Jadi kembali lagi, meskipun tidak diterjemahkan, kalian sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan dalam kalimat-kalimat Arab tersebut. Karena apa? Ada gambar, ada foto jamnya. Ini jam sekian, kurang sekian, lewat sekian, lebih sekian, dan seterusnya. Itu saja materi kali ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Kita masih membahas yaitu as-sa'ah. Dan tugasnya adalah yang bagian tadi yang kita pelajari halaman 6, halaman 7, dan ada juga di halaman 8. Tulis terjemahannya di LKS saja. Ya, di LKS saja. Kalau seandainya mau di buku tulis boleh, tapi LKS harus dibawa. Dan bagi yang tidak punya LKS, Bapak ulangi lagi. Bagi yang tidak punya LKS, silahkan kalian tulis semuanya berikut dengan terjemahannya. Tapi kalau yang punya LKS, tulis terjemahannya di LKS. Cara menulis terjemahannya tadi yang Bapak berikan. Caranya adalah dimiringkan supaya kelihatannya lebih rapi. Tulisannya harus rapi ya. Jadi dikumpulkannya di minggu depan tanggal 1 September. Tanggal 1 September tahun 2021. Itu saja yang ingin Bapak berikan. Maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.